Kesultanan Jambi adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Provinsi Jambi, Indonesia. Kesultanan ini sebelumnya bernama Kerajaan Melayu Jambi yang didirikan oleh Datuk Paduka Berhalo bersama istrinya, Putri Selaras Pinang Masak di kota Jambi pada tahun 1460. Dalam perkembangannya, pada tahun 1615, kerajaan ini resmi menjadi kesultanan setelah Pangeran Kedah naik tahta dan menggunakan gelar Sultan Abdul Qahar. Kesultanan Jambi resmi dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1906 dengan sultan terakhirnya Sultan Taha Saifuddin. Wilayah Jambi dulunya merupakan wilayah kerajaan Melayu dan kemudian menjadi bagian dari pendudukan wilayah Sriwijaya. Berdirinya Kesultanan Jambi bersamaan dengan bangkitnya Islam di wilayah Jambi. Pada tahun 1616, Jambi merupakan pelabuhan terkaya kedua di Sumatera setelah Aceh. Pada tahun 1670, kerajaan ini sebanding dengan tetangga-tetangganya seperti Johor dan Palembang. Sejak pertengahan abad ke-16, para penguasa Jambi mengadakan perdagangan lada yang menguntungkan dengan bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda. Kegiatan perdagangan itu juga melibatkan bangsa Cina, Melayu, Makassar, dan Jawa. Kehidupan ekonomi Kesultanan Jambi yang makmur akibat kegiatan perdagangan inilah yang mampu membawa kerajaan menuju masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Qahar. Sultan Jambi yang pertama ini berhasil membawa kerajaannya menjadi makmur berkat monopoli perdagangan lada dan pengenaan biaya ekspor. Bahkan pada tahun 1616, ibu kota Jambi sudah dipandang sebagai suatu pelabuhan terkaya kedua di Sumatera setelah Aceh. Ketika POC menyodorkan perjanjian dagang kepada Kesultanan Jambi dengan tujuan melakukan monopoli, Sultan Abdul Qahar menolak perjanjian tersebut dan memilih mengundurkan diri dari tahta dan kedudukannya digantikan oleh Pangeran Dipati Amom atau Sultan Agung. Perjanjian pertama Kesultanan Jambi dengan POC pun dilakukan, yang perlahan membawa kemunduran bagi kerajaan. Kejayaan kerajaan Jambi tidak berumur panjang. Pada tahun 1680-an, Jambi mulai kehilangan kedudukannya sebagai pelabuhan lada utama setelah pertempuran dengan pihak Johor. Selain itu, adanya penyeludupan dan utang juga menjadi penyebab runtuhnya Kesultanan Jambi, dan yang diperparah dengan campur tangan Belanda. Berbeda dari penguasa sebelumnya, Sultan Taha Saifuddin menolak keras perjanjian dengan Belanda. Bahkan utusan Belanda yang beberapa kali datang untuk menyodorkan perjanjian kepadanya selalu dihindari. Akibatnya Belanda marah dan melayangkan serangan pada tahun 1858 hingga berhasil menguasai istana. Kesultanan Jambi resmi dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1906 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi. Maka Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan Jambi. Berdirinya kerajaan Islam di Jambi meninggalkan beberapa bangunan yang masih dapat dijumpai hingga saat ini. Peninggalan bangunan tersebut adalah 1. Makam Taman Rajo-Rajo. Makam Taman Rajo-Rajo berlokasi di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Legok, Jambi. Kedua, Masjid Agung Al-Falah, Jambi. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi yang terkenal dengan sebutan Masjid Seribu Tiang dibangun pada tahun 1971 dan selesai pada tahun 1980. Masjid ini adalah masjid terbesar di kota Jambi yang dianggap sebagai salah satu peninggalan kerajaan Islam di sana. Meski dibangun jauh setelah Kesultanan Jambi runtuh, tanah di mana Masjid Agung Al-Falah berdiri dulunya adalah pusat Kesultanan Jambi sebelum akhirnya dikuasai Belanda pada tahun 1885. Selain itu, lokasi masjid ini berdiri merupakan tempat perjuangan Sultan Taha Saifuddin dalam melawan Belanda. Ketiga, Istana Abdurrahman Taha Saifuddin. Istana Abdurrahman Taha Saifuddin terletak di Tanah Garuh, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Jambi.
Bangunan ini merupakan bekas istana kerajaan peninggalan Sultan Taha Saifuddin, penguasa terakhir Kesultanan Jambi, yang meninggal pada tahun 1904 dalam pertempuran melawan Belanda. Dan yang keempat, Rumah Batu Olak Kemang. Rumah Batu Olak Kemang ini terletak di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Telu, Kota Jambi.